You'll let me use the funnel if you grit those teeth. Halo semuanya dimanapun kalian berada. Di sini Area 18 Cinema. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film Age of Extinction yang dirilis pada Mei 2020 kemarin. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Andrew Gilbert dan diperankan oleh Luke Hobson, George Mibert, dan Chris Kaye. Film ini bernuansa apokaliptik yang menggambarkan dan mengisahkan keadaan dunia setelah 15 tahun terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, di mana peradaban dan sistem kemanusiaan diambang kepunahan. Ya udah, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Lima belas tahun pasca Perang Dunia Ketiga yang dipicu dengan ledakan nuklir di Turki membuat manusia di seluruh dunia harus mulai beradaptasi dengan lingkungan yang mengerikan, di mana persediaan makanan, air, listrik, sembako, tempat tinggal, bahkan keberadaan manusia sudah mulai punah. Manusia yang tersisa pun harus hidup berkelompok-kelompok. Di suatu pagi di sebuah camp tersembunyi, seorang pria, sebut saja The Boy karena tidak ada penamaan karakter pada film ini. The Boy yang sudah kehilangan keluarganya harus menjalani hidup sendiri. Di suatu pagi, The Boy sebelum terbangun dari tidurnya, sekilas bermimpi melihat saudaranya laki-laki yang tewas ketika musim dingin melanda. Kemudian The Boy pun terbangun dan bergegas mengambil beberapa persediaan di luar. Ketika sedang memeriksa sebuah rumah kosong, tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang pria berteriak dan berlari ke rumah kosong karena dikejar-kejar oleh 3 orang pria lainnya. 3 orang pria ini memiliki tanda cat di wajah yang merupakan simbol bahwa mereka merupakan kelompok kanibal yang sadis dan juga cabul. Sementara itu The Boy dengan ketakutan hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan pria itu dibunuh dari dalam rumah kosong itu. Setelah menunggu para kanibal itu pergi, The Boy pun keluar dan melihat tulang belulang pria itu yang sudah dimutilasi. Dia pun berlari ketakutan dan kembali ke camp persembunyiannya. Kemudian scene menunjukkan sekilas cerita The Boy dan keluarganya sebelum pecahnya Perang Dunia Ketiga. Mereka menyaksikan berita di TV detik-detik Turki dibom nuklir yang memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga dan kehancuran dunia sekaligus awal mula kisah The Boy. Scene selanjutnya menunjukkan The Boy yang sedang mengambil hasil buruannya. Setelah itu dia kembali menjelajahi beberapa rumah-rumah kosong untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Ketika sedang memeriksa salah satu rumah kosong, The Boy bertemu dengan seorang wanita. Sebut saja wanita ini bernama The Girl. Sekali lagi tidak ada penamaan karakter pada film ini. The Boy yang curiga mengira wanita itu sebagai jebakan para kelompok-kelompok jahat. Namun The Girl mengatakan dirinya hanya sendiri kelaparan dan seluruh kelompoknya sudah mati. Dia menawarkan dirinya ditukar dengan makanan, namun The Boy berbeda dengan orang-orang lain. Di sini dia tidak menyerang, tidak menyakiti siapapun dan tidak cabul. The Boy pun pergi dan meninggalkan seekor merpati hasil buruannya. Karena terlalu baik, The Girl mengikutinya dan memohon agar dirinya bisa tinggal bersama The Boy. I'm not bad. Not already. You've given me a day's worth of... Dengan terpaksa, akhirnya The Boy pun membawanya ke camp persembunyiannya. Sesampainya di camp The Boy, betapa terkejutnya The Girl melihat persediaan makanan yang melimpah di camp tersebut. Hingga malam pun tiba dan mereka sejenak mengobrol mengenai masa lalu masing-masing. Keesokan paginya ternyata The Girl mengkhianati The Boy. Dia mengambil beberapa makanan kaleng dan pergi meninggalkan camp The Boy. Di sini The Boy mengetahui The Girl pergi, namun The Boy membiarkannya. Tidak tahu pergi kemana dan tidak disangka-sangka,
Ternyata The Girl hendak menemui dua orang pria yang merupakan kelompoknya, yakni The Man dan The Black. Mereka ternyata sekelompok pencuri yang memanfaatkan The Girl sebagai umpannya. Di sini muncul scene di mana ayahnya The Boy tampak sedang pamit berpisah setelah direkrut untuk turut angkat senjata dalam Perang Dunia III. Namun naasnya ayahnya tewas dalam perang itu. Kemudian The Boy yang sebelumnya berniat untuk menolong, tahu-taunya malah dirampok. The Girl dan kelompoknya pun mendatangi camp The Boy dan mencuri beberapa persediaan makanan. The Boy yang tak berdaya hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Mengetahui adanya persediaan lain yang mungkin disembunyikan, The Man memaksa The Boy agar memberitahu seluruh persediaan makanan lainnya. Dengan sedikit menyiksa The Boy, dia pun akhirnya memberitahu persediaan beberapa botol anggur. Puas mendapatkan apa yang diinginkan, The Girl, The Man, dan The Black pun pergi meninggalkan tempat itu. The Boy yang merasa tersiksa pun tidak ingin menjadi pengecut dan berniat untuk mengambil kembali persediaan yang telah dicuri. Dia mencari lokasi The Man dan kelompoknya, hingga akhirnya melihat asap bakaran yang berasal dari lokasi The Man. The Boy pun bersembunyi di semak-semak menunggu hingga malam tiba. Ketika malam tiba, tampak kelompok kanibal yang diam-diam ingin menyerang kelompok The Man yang sedang tertidur. The Boy yang melihatnya pun berteriak sehingga membangunkan The Man dan kelompoknya. Kemudian terjadilah perkelahian sadis. The Black tewas terbunuh sedangkan The Man pingsan setelah dipukuli dengan balok beberapa kali. Ketika nyaris tewas, The Girl pun langsung menolongnya. The Girl yang juga hampir terbunuh diselamatkan oleh The Boy. The Boy pun bergegas pergi membawa The Girl dan beberapa persediaan yang dicuri. Sorry. Keesokan paginya, The Man terbangun dari pingsannya. Namun tiba-tiba beberapa kelompok kanibal lainnya menangkap dan memaksanya untuk memberitahu kemana larinya The Girl. Tampak mayat The Black dimutilasi oleh para kanibal. Karena ketakutan, akhirnya The Man memberitahu lokasi The Girl. Di samping itu, The Girl dan The Boy kembali ke camp untuk mengobati beberapa bekas luka. Sambil bercerita, The Boy menceritakan kematian saudara laki-lakinya yang ternyata tewas terbunuh oleh para kanibal. Singkat cerita, ketika The Boy pergi untuk mengambil persediaan air, para kanibal datang ke camp menculik The Girl dan membawanya bersama The Man. Kemudian, setelah kembali sehabis mengambil air, The Boy mengetahui bahwa The Girl diculik. Dia pun pergi untuk mencari The Girl. Sesampainya di tengah hutan, dia melihat The Man yang diikat. Kemudian muncul dua orang kanibal menyerang The Boy. The Boy pun melawannya. Saat hampir terbunuh oleh salah satu kanibal, The Man langsung membantunya. The Boy dan The Man pun sempat berselisih. Karena mereka sama-sama bertujuan untuk menyelamatkan The Girl, akhirnya The Man dan The Boy pun bekerja sama. Di samping itu, The Girl sudah berada di markas para kelompok kanibal di sebuah gedung dan diserahkan kepada asisten bos kanibal yang nantinya The Girl akan dijadikan pemuas hasrat si bos kanibal. Sekilas, seorang kapten kanibal tampak tidak begitu senang menyerahkan The Girl, di mana nantinya dia juga mencoba memberontak kepada bosnya. Kemudian, The Girl pun dikurung di sebuah ruangan dan tampak seorang wanita lain yang sudah terkurung berbulan-bulan, di mana wanita itu pun menjadi pelampiasan hasrat para kanibal. Kembali ke scene The Boy dan The Man yang sedang melintas melewati pagar dengan kepala kanibal yang dipajang. Kemudian ada tulisan peringatan agar tidak masuk melewati pagar. The Boy berpikir mungkin orang-orang yang memajang kepala para kanibal itu hanya mengincar kelompok kanibal saja, dan mungkin mereka bisa membantunya untuk menyerang para kanibal. Mereka pun masuk dan bertemu dengan seorang pria dan wanita tua yang merupakan sepasang suami istri. Mereka mengaku memiliki beberapa pasukan yang siap menyerang The Boy dan The Man jika macam-macam. Namun, The Boy menjelaskan tujuan dirinya datang untuk meminta bantuan menyelamatkan seorang wanita di markas para kanibal. Namun, sepasang suami istri tersebut menolak permintaan The Boy. The Man pun menyadari kalau sebenarnya mereka hanyalah sepasang suami istri yang hanya mempertahankan daerah itu dan mencoba menakuti mereka dengan pasukan yang sebenarnya tidak ada. The Man dan The Boy pun pergi meninggalkan tempat itu. Di samping itu, The Girl dibersihkan dan dipersiapkan untuk bertemu bos kanibal. Bos kanibal pun mendatanginya. Dia bertanya mengenai orang-orang yang membunuh anak buahnya. The Girl pun mencoba menakuti bos kanibal,
dengan mengatakan ada lebih dari 20 orang kelompoknya yang akan menolongnya. Bos kanibal yang tak gentar pun mengatakan untuk menyelamatkannya dari tempat itu butuh pasukan tentara. Di scene selanjutnya, di perjalanan The Boy dan The Man sempat berselisih karena The Boy yang mulai menyerah dengan keadaan. Dia sengaja membawa The Man berputar-putar untuk mencari bantuan. The Boy mengatakan jika menuju ke markas para kanibal berdua tanpa persenjataan dan pasukan sama saja bunuh diri. Namun The Man memberi sedikit nasihat kepada The Boy hingga akhirnya The Boy pun menuruti The Man dan memberitahu jalan memotong menuju markas para kanibal. Singkat cerita, malam pun tiba. The Boy dan The Man beristirahat di suatu tempat. Sambil bercerita, The Man menanyakan bagaimana The Boy bisa menemukan camp yang penuh dengan persediaan makanan. The Boy menjelaskan kalau camp itu didapat dari peta seorang kakek tua yang telah tewas. Di samping itu, di dinginnya malam, tampak The Girl yang terpaksa harus menjalani malam pertamanya di markas kanibal, di mana dirinya dicabuli oleh bos kanibal. Kemudian tiba-tiba anak buahnya datang dan melapor kalau beberapa anggotanya lagi-lagi tewas terbunuh. Dia pun memerintahkan untuk mengirim beberapa anggotanya melacak The Boy dan The Man. Mengetahui anak buahnya tewas, bos kanibal melampiaskan kemarahannya kepada The Girl. Keesokan harinya, The Boy dan The Man yang sedang dalam perjalanan menyadari kalau mereka dibuntuti oleh seseorang. Mereka pun berpencar dan akhirnya berhasil menangkap seseorang yang telah membuntuti mereka semalaman. The Man pun menyiksanya sambil menanyakan di mana para kanibal menyekap The Girl. Setelah mendapat jawaban, mereka pun membunuhnya. Singkat cerita, ketika malam tiba, bos kanibal pun membawa sebagian besar pasukannya untuk mencari The Boy dan The Man. Sementara itu, The Girl ditahan di sebuah kamar dan dijaga oleh asisten bos kanibal. Kemudian di suatu tempat, seorang anak buah kanibal memberitahu kalau orang-orang yang membunuh beberapa anak buahnya hanya berjumlah 2 orang saja. Namun, bos kanibal tidak mempercayainya. Keesokan harinya, The Boy dan The Man pun sampai di markas para kanibal. Mereka menyusup masuk dengan mudah karena sebagian besar para kanibal sedang mencari mereka di luar. The Boy dan The Man menghabisi beberapa para kanibal yang ada dan berhasil membebaskan The Girl. The Girl pun berniat untuk membebaskan seseorang tahanan wanita lainnya. Ketika menuju ruang wanita itu ditahan, The Girl bertemu sang asisten dan langsung membunuhnya. Sayangnya, rantai yang begitu kuat membuat The Girl gagal membebaskan wanita itu, dan untuk membebaskan penderitaannya, terpaksa The Girl harus membunuhnya. Mereka bertiga pun berhasil keluar dan melarikan diri, sebelum akhirnya bos kanibal dan puluhan anak buahnya datang. Melihat markasnya yang sudah diacak-acak, membuat bos kanibal sangat marah. Di sini, terlihat seorang kapten kanibal yang membencinya tampak senang. Kemudian, bos kanibal yang sudah sangat marah pun mengumpulkan seluruh anggotanya untuk membunuh The Boy, The Man, dan The Girl. Di samping itu, The Boy, The Man, dan The Girl dalam perlariannya sempat berselisih untuk mencari tempat persembunyian yang aman dari kejaran para kanibal. Sehingga akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta kembali perlindungan dan bersembunyi ke tempat sepasang suami istri tua yang sebelumnya menolak mereka. Mereka memberitahu bahwa The Girl adalah seorang wanita yang berhasil diselamatkan dari markas kanibal. Suami istri tersebut juga menanyakan apakah ada wanita lain yang selamat, karena ternyata suami istri tersebut memiliki seorang anak perempuan yang dulunya telah diculik oleh para kanibal. Sayangnya, anak perempuan mereka sudah tewas. Suami istri itu pun akhirnya membantu mereka untuk bersembunyi dari para kanibal. Karena jumlah yang sedikit, mereka membuat persiapan, memasang alarm dan beberapa jebakan untuk memperkecil serangan jika para kanibal datang. Singkat cerita, ketika si pria tua dan The Boy sedang berjaga, tiba-tiba alarm yang mereka pasang berbunyi, menandakan para kanibal sudah memasuki wilayah mereka. Kemudian, mereka pun bergegas untuk melawan para kanibal dengan persiapan yang telah dibuat. The Boy dan The Girl memancing para kanibal dan mengarahkan mereka satu persatu ke jebakan. Karena pasukan kanibal yang terlalu banyak, sepasang suami istri tua dan The Girl pun mundur dan berlari ke rumah. Sementara itu, The Man tinggal untuk menghalau beberapa kanibal yang mengejar mereka. Kemudian, ketika sampai di rumah, seorang kapten kanibal muncul, menyandera The Boy dan meminta mereka untuk menukarnya dengan The Girl. Karena The Boy yang diancam akan dibunuh,
akhirnya The Girl menyerahkan dirinya dan The Boy pun dilepaskan. Kemudian para kanibal lainnya pun datang mengepung mereka. Setelah bos kanibal mendapatkan The Girl, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Namun tiba-tiba, The Man muncul dan menyerang bos kanibal. Para kanibal lainnya dilarang membantu oleh Kapten Kanibal. Sayangnya, The Man kalah dan tewas terbunuh. Kecewa dengan para anak buahnya yang tidak menurutinya lagi, bos kanibal pun mencaci semua anak buahnya. Namun sang Kapten Kanibal yang sudah lama membencinya pun melawannya, hingga berhasil mengalahkan dan membunuhnya. Menang bertarung melawan bos kanibal dan menjadi pemimpin para kanibal, sayangnya Kapten Kanibal harus mati dipanah oleh si wanita tua. Karena tidak memiliki pemimpin lagi, akhirnya para kanibal lainnya mundur. Suami istri tua pun merasa lega. Kemudian The Boy dan The Girl menjadi sepasang kekasih, dan film pun selesai.